Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian masih dalam keadaan sehat dan masih belajar di rumah ya. Meskipun kita tidak belajar di sekolah seperti biasa, tapi tugas sudah ibu dan bapak guru berikan untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, mari kita berdoa sama-sama agar wabah COVID-19 dapat segera berakhir ya, agar kita dapat belajar kembali seperti biasa di sekolah. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran IPS kita, di mana pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang kehidupan masyarakat pada masa pra-aksara. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bagaimana kehidupan masyarakat pada masa Hindu dan Buddha, di mana pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita adalah supaya anak-anak ibu dapat mengetahui bagaimana masuknya kehidupan Hindu dan Buddha di Indonesia dan bagaimanakah pengaruh Hindu dan Buddha tersebut terhadap masyarakat Indonesia dan kerajaan-kerajaan apa sajakah yang ada di Indonesia yang bercorak Hindu dan Buddha. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan aja ke pembelajaran berikut ini. Sebelum kita membahas mengenai bagaimana masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia, terlebih dahulu kita akan membahas apakah itu Hindu dan Buddha itu sendiri. Nah, agama Hindu merupakan kepercayaan yang memuja dan menyembah banyak dewa atau politeisme. Dewa utamanya disebut Trimurti, terdiri dari Dewa Brahma, sering juga disebut Dewa Pencipta, Dewa Wisnu, Dewa Pemelihara, dan Dewa Siwa atau Dewa Perusak. Kitab suci agama Hindu adalah Kitab Weda. Kasta dalam masyarakat Hindu terdiri dari 4. Yang pertama, kasta Brahmana, di mana kasta Brahmana terdiri dari para pendeta. Yang kedua, kasta Ksatria, terdiri dari para bangsawan dan prajurit. Yang ketiga adalah kasta Waisya, terdiri dari para pengusaha dan pedagang. Yang keempat, yang terakhir dan paling rendah adalah kasta Sudra, terdiri dari pekerja kasar dan rakyat jelata. Yang kedua adalah Buddha. Nah, Buddha diajarkan oleh Siddhartha Gautama atau Buddha Gautama. Beliau adalah putra Raja Sodadana dari kerajaan Kosala di Kapilawastu. Nah, kitab suci agama Buddha namanya adalah Tripitaka. Setelah melalui masa pra-aksara, masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan Hindu dan Buddha. Masa ini seringkali disebut dengan masa klasik, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya India di Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimanakah masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Makanya jalur tersebut dinamakan dengan jalur sutra. Selain kain sutra, komoditi yang dijual adalah wewangian dan rempah-rempah. Akan tetapi sejak awal abad Masehi, jalur darat tersebut dialihkan ke jalur laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman lagi. Jalur laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha terdiri dari 4 teori yang akan kita bahas satu persatu, di mana 4 teorinya tersebut adalah teori Waisya, teori Ksatria, teori Brahmana, dan teori arus balik. Teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Crom.
Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha dibawa oleh pedagang India. Para pedagang India di Indonesia menyesuaikan arah angin musim. Sambil menunggu perubahan arah angin, mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia. Selama para pedagang menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan Indonesia. Selanjutnya adalah teori kesatria. Teori kesatria ada 3 tokoh yang mengemukakannya. Yang pertama adalah C.C. Burke. C.C. Burke menjelaskan bahwa para kesatria memperebutkan kekuasaan dan pemenangnya akan dinikahkan dengan putri. Dari perkawinan tersebut, para kesatria menyebarkan tradisi Hindu dan Buddha. Mukherjee menjelaskan bahwa para kesatria dari India lah yang membawa kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Para kesatria pun membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Yang ketiga adalah J.L. Muns menghubungkan proses terbentuknya kerajaan pada awal abad ke-5 dan ternyata sekitar abad ke-5 tersebut di antara para keluarga kerajaan di India Selatan ada yang melarikan diri sewaktu kerajaan mereka hancur. Mereka nantinya lah yang mendirikan kerajaan di Indonesia. Teori Brahmana. Teori ini diungkapkan oleh J.C. Van Leer. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya tersebut didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Karena biasanya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa tersebut yang mengetahui hanya golongan Brahmana. Selanjutnya adalah teori arus balik. Teori ini diungkapkan oleh F.D.K. Bos yang dikenal dengan teori arus balik. Teori ini menyebutkan bahwa pemuda Indonesia lah yang belajar agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Setelah memperoleh ilmu di India, pemuda Indonesia tersebut kembali ke Indonesia dan menyebarkannya. Sekarang, apakah pengaruh Hindu dan Buddha tersebut terhadap masyarakat Indonesia? Nanti di sini ada 5 bidang yang dipengaruhi oleh Hindu dan Buddha. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah bidang pemerintahan. Sebelum Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku. Dan kepala sukunya dipilih oleh anggota sukunya atau anggota masyarakatnya. Setelah masuknya Hindu dan Buddha, kedudukan kepala suku tersebut diganti oleh raja, sama halnya seperti di India. Raja tidak lagi dipilih oleh masyarakat atau sukunya, tetapi diturunkan secara turun-menurun. Yang kedua, pengaruh dalam bidang sosial. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang sosial ditandai dengan perbedaan yang tegas antar kelompok masyarakat atau adanya sistem kasta, di mana tadi kita tahu bahwa dalam masyarakat Hindu ada sistem kasta, di mana kasta yang pertama adalah kasta Brahmana yang terdiri dari para pendeta, yang kedua kasta kesatria terdiri dari para bangsawan dan prajurit, yang ketiga adalah kasta Waisya terdiri dari para pengusaha dan pedagang. Yang keempat dan yang terakhir dan terendah adalah kasta Sudra terdiri dari para pekerja kasar dan rakyat jelata. Bidang ekonomi. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di kepulauan Indonesia berkembang pesat. Daerah pantai timur Indonesia menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang. Kapal-kapal dagang dari India dan Cina banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Yang keempat adalah bidang agama. Masyarakat Indonesia awalnya menganut animisme dan dinamisme yang berubah menjadi menganut agama Hindu dan Buddha.
Yang kelima adalah bidang kebudayaan. Sebelum masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, telah berkembang budaya asli Indonesia. Setelah Hindu dan Buddha datang, terjadilah perpaduan dua kebudayaan atau sering kita sebut dengan akulturasi. Contohnya adalah yang pertama, bentuk bangunan candi merupakan akulturasi Hindu dan Buddha dengan budaya asli Indonesia. Bagian candi atau stupa unsur dari India, sedangkan punden berundaknya merupakan unsur Indonesia. Dua, seni rupa dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada bagian dinding candi, misalnya relief yang dipahatkan pada dinding candi Borobudur yang merupakan pahatan riwayat Sang Buddha. Yang ketiga adalah sastra dan aksara. Berkembangnya karya sastra terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana melahirkan seni pertunjukan wayang kulit. Cerita berasal dari India tetapi wayangnya asli Indonesia. Sekarang kita masuk ke kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-5 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur di tepi Sungai Mahakam. Informasi tentang Kerajaan Kutai tersebut berasal dari Yupa. Ada 7 buah Yupa Kerajaan Kutai. Yupa sendiri itu adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Yupa ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Yupa ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Selanjutnya kita membahas tentang Raja Kerajaan Kutai. Raja Kerajaan Kutai yang pertama bernama Kudungga. Kudungga mempunyai anak bernama Aswawarman dan Kudungga mempunyai cucu namanya adalah Mulawarman. Ya, dua nama terakhir merupakan nama yang mengandung unsur India. Hal ini menunjukkan pengaruh Hindu pada keluarga kerajaan sudah dimulai pada masa Kudungga. Satu di antara Yupa menjelaskan bahwa Raja Mulawarman telah memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahma. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum atau Sungai Cisadane, Bogor, Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad 5 Masehi. Agama yang dianut adalah Hindu pemuja Wisnu. Ditemukan 7 prasasti dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasastinya tersebut antara lain adalah kebun kopi, Jaruteun atau Citarum, Pasir Awi, Jambu, Muara Cianten, dan Tugu. Mata pencaharian masyarakat Tarumanegara adalah bertani dan berdagang. Menurut berita yang dituliskan Fahin, barang yang diperdagangkan adalah cula badak, kulit penyu, dan perak. Fahin juga menjelaskan di Tarumanegara terdapat 3 agama, yakni Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme. Raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Untuk memajukan bidang pertanian, Raja Purnawarman memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tumbak. Saluran ini disebut Sungai Gomati. Selain berfungsi sebagai irigasi, saluran tersebut juga berfungsi mencegah banjir.